Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wisnu Suma. Di video kali ini kita akan coba membahas kembali mengenai cara pencatatan cash at fund pada aplikasi jurnal. Yang sebelumnya saya sudah buat videonya, tutorial cara pembuatan atau pencatatan cash at fund sampai nanti settle-nya, begitu ya, di video ini. Nah, ini adalah videonya. Jadi di video ini waktu itu kita coba bahas menggunakan metode debit memo. Jadi dengan debit memo ini kita catat dulu uangnya kepada siapa karyawannya. Setelah itu kita settle menggunakan ayat silang. Nah, namun ternyata nggak banyak sih, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kenapa kita harus gunakan ayat silang gitu. Jadi ada pertanyaan seperti itu, kenapa kita harus gunakan ayat silang, kenapa nggak langsung aja gitu kan, ataupun kenapa nggak masukkan ke petty cash aja gitu, kemudian kita catat kembali langsung aja ke expense-nya gitu-gitu. Nah, ternyata sebetulnya concern-nya dari beberapa perihal ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya kalau seandainya kita catat lewat misalkan dengan salah satu akun dengan cara transfer bank gitu kan, nanti setelah mereka settle kemudian kita buat kembali melalui expense-nya begitu. Kalau ada kelebihan tinggal dikembalikan, kalau kurang kita tinggal bayarkan ke si employee-nya. Nah, di sini sebetulnya ada sedikit kerumitan pada saat kita memiliki cash at fund yang banyak, misalkan gitu ya. Kita misalkan punya beberapa project, kemudian kita harus memberikan uang itu ke beberapa PIC-nya. Nah, di sini kita harus menggunakan atau mencatat dengan cara metode tagging gitu ya. Jadi kita harus spesifikasikan uangnya punya siapa di bulan itu atau di tanggal itu, nanti sudah dilaporkan juga dengan tagging juga. Artinya betul-betul kita harus punya buku pembantu gitu ya, either itu di jurnal sendiri dengan tagging atau di luar. Nah, maka dari itu kemarin kita gunakan dengan kontak, yaitu adalah karyawan. Nah, setelah itu kita gunakan ayat silang untuk mengembalikan uang yang sudah kita berikan ke karyawan tersebut. Karena itu tadi terlalu berbelit dan terlalu sulit gitu ya kalau menurut saya atau menurut audiens. Nah, akhirnya saya mendapatkan nih ada salah satu aplikasi namanya Indox.co. Nah, Indox.co ini fungsinya untuk cost management gitu ya. Jadi untuk mengkontrol cash at fund, untuk mengkontrol reimbursement. Nah, ini bisa digunakan aplikasi ini. Dan by the way, aplikasi ini juga bisa langsung diekspor data transaksinya yang sudah tercatat di sana. Kemudian kita bisa langsung import direct ke jurnal. Jadi kita nggak perlu edit lagi setelah kita download data transaksi, kemudian kita tinggal langsung upload aja ke jurnal. Nah, kita coba lihat dulu ya, ini aplikasinya. By the way, dari segi UI-nya sih oke ya, dari segi UI-nya oke. Nanti kita coba untuk bahas mengenai bagaimana cara pencatatannya di aplikasi Indox.co ini. Nah, di sini saya udah punya satu company namanya YouTube Bareng gitu ya. Nah, YouTube Bareng ini adalah akun trial yang akan kita coba menggunakan cash at fund-nya tadi. Nah, bagi Anda yang baru mengikuti channel ini, silakan kami persilahkan untuk subscribe dulu channelnya supaya mendapatkan update-update baru mengenai aplikasi-aplikasi ataupun update fitur-fitur baru yang ada di jurnal begitu ya. Kemudian jangan lupa juga di-share dan juga diberikan komentar yang membangun seperti tadi ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan silahkan diberikan informasinya apa yang salah sehingga kita bisa perbaiki lagi seperti video yang sebelumnya tadi. Oke, kita akan coba langsung masuk ke aplikasinya nih. Oke, sebelum itu normal aja. Kalau untuk memulai aplikasi sebetulnya kita tinggal buat aja start di sini ya, free trial. Ini by the way masih free sih, belum ada pembayaran sama sekali, jadi bisa digunakan. Nah, ataupun kalau belum punya akunnya silahkan coba start free aja di sini, tinggal register seperti biasa, tinggal butuh nama, email, phone number, password dan sebagainya gitu ya. Nah, kebetulan karena saya sudah masuk ke dalam aplikasinya, saya tinggal sign in aja, tinggal masukkan emailnya. Oke, nah ini dia penampakannya ya. Oke, ini by the way penampakannya. Jadi dari segi UI sih oke sih ya. Dari segi UI oke. Di sini juga menunya nggak terlalu banyak, gitu, simple.
Jadi ada report, ada advance, di sini ada approvals-nya gitu ya. Jadi kalau ada approval untuk melakukan reimbursement atau advance juga sama, di sini bisa terlihat gitu ya. Yang masih pending harus di-approve, bisa lihat dari sini. Kemudian kita akan coba dulu kenalan dari sini kali ya. Jadi di menu dashboard ini dia menggambarkan, ya normal lah aplikasi-aplikasi menggambarkan dashboardnya, mulai dari spend summary, overall summary. Jadi ada total expense yang terjadi di tahun ini, advance-nya berapa banyak, reimburse-nya berapa banyak, berapa kali transaksinya, di situ bisa kelihatan juga. Terus di sini ada pending report, ada pending advance. Nah, by the way, report ini sebetulnya untuk mencatat ini ya, reimbursement-nya ataupun report hasil dari cash advance-nya yang udah kita terima dari company gitu. Nah, di sini pending advance ini berarti ada employee ataupun karyawan yang mau mengajukan advance begitu. Nah, nanti ada expense by kategori. Let's say kayaknya hampir sama sih, di jurnal juga ada di sini biaya operasional gitu ya. Sama persis. Kemudian di sini juga ada top spending user. Jadi nanti dia bakal ngasih tahu siapa sih user yang terbanyak gitu ya spendingnya. Oke, kemudian ini normal aja untuk bagian dashboard. Nah, di bagian selanjutnya nanti ada report nih. Di bagian report ini tadi untuk mencatat semua reimbursement gitu ya. Jadi setelah kita mau mengajukan reimburse, bisa juga langsung catat di record sini, report, atau nanti pas kita mau catat hasil dari advance ya. Misalnya kita diberikan oleh perusahaan ada 2 juta untuk project tersebut, nanti kita bisa report semua pengeluaran-pengeluarannya lewat sini juga. Jadi adanya di bagian menu report. Nah, di bagian menu report ini ada beberapa stage gitu ya. Jadi ada waiting approval, jadi transaksi-transaksi yang masih belum di approve masuknya ke sini. Terus di sini nanti kalau udah di approve masuk ke waiting reimbursement. Jadi sebelum dibayarkan gitu ya. Jadi udah di approve oleh misalkan atasan kita, tinggal nunggu finance untuk di approve. Nanti datanya akan masuk ke sini. Jika udah di approve, dia akan masuk ke reimbursement. Nah, ini oke sih stage-nya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di bagian advance. Advance juga kurang lebih sama ya. Advance ini pas lagi kita mengajukan, nanti ada unreported ini sebetulnya advance yang sudah disetujui gitu ya, udah diberikan uangnya tapi belum dilaporkan gitu. Jadi kita bisa mengkontrol nih advance-advance-nya ke siapa aja, yang udah dilaporkan itu advance yang mana, yang belum yang mana, ini bisa kelihatan di sini semuanya. Ini by the way ngebantu banget sih, ini sangat ngebantu banget, bisa untuk semua lini bisnis lah ya, apapun itu. Terus nanti kalau udah advance-nya sudah dilaporkan, dia akan pindah ke sini stage-nya, dan ini powerful banget sih kalau menurut saya pribadi ya, powerful banget. Nah, kemudian di sini ada card. Nah, by the way, card juga belum tahu nih, ada coming soon. Jadi mudah-mudahan ada fitur baru lagi yang akan dirilis oleh si Indox. Nah, kemudian ada lagi approvals. Nah, approvals ini tadi yang relate ke 2 transaksi di atas. Ada report sama advance gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih pending yang di approve untuk report dan juga untuk advance. Jadi semua nanti akan tampil di sini. Karena saya nggak ada, ya udah jadinya kosong ya, nggak ada data. Di sini juga nanti bakalan muncul juga sih, intinya gitu. Nah, ada budget juga nih. Ini juga kayaknya coming soon juga. Semoga cepet rilis ya fiturnya gitu. Nah, nanti ada lagi untuk analytic. Analytic ini lebih ke reportnya. Nah, nanti kita bisa lihat report-reportnya dari sini semuanya. Mulai dari expand detail, by user, segala macam. Ini banyak banget. Kita bisa kulik sendiri lah ya. Ada text summary-nya, ada activity log-nya. Ini powerful sih sebetulnya untuk manajemen bisnis gitu ya. Oke, nah kita langsung coba start dari awal. Itu adanya di bagian menu setting. Menu setting yang pertama ya normal lah ya, di organization. Kita bisa lengkapi dulu data-data ini gitu kan, supaya nanti tampilnya di mana nanti kita coba lihat lagi gitu ya. Oke, kemudian ada lagi taxes, berarti untuk pajak-pajak di sini mereka udah berikan pajak default, itu ada PPN 10%. Infonya sih 2022 itu ada dengar isu bakalan naik kalau nggak salah PPN. Nah, ini by the way PPN kalau seandainya di default oleh mereka 10%, ini masih bisa masih bisa di adjust gitu ya, diedit. Kemudian kalau mau nambah lagi juga bisa, teksnya tinggal tambahkan aja nama teksnya apa. Misalkan kalau di kita kan ada PPH 23 gitu ya, rate-nya berapa nih, let's say 2%. Nah, ini misalkan apa nih, withholding tax, oke gitu. Udah tinggal kita save aja.
Nah, gampang kan? Terus kalau kita mau combine ininya teksnya, kita bikin grup kayak di jurnal juga bisa. Di sini ternyata ada new text group. Jadi sama sih, sama kayak jurnal kayak misalkan ppn plus gitu ya. pph23 ya, ini tinggal di combine aja. Save, selesai. Wah, gampang banget sih sebetulnya. Oke, kemudian di sini nanti ada tagging. Nah, tagging ini fungsinya ya normal sama seperti aplikasi apapun untuk memanage transaksinya milik siapa gitu ya. Either itu buat project dan sebagainya juga bisa. Let's say kita akan coba project mana ya? Project baru. Oke, kita bikin aja apa ya? Project pelaksanaan grand opening hotel misalkan, hotel itu aja ya gitu ya. Oke. Nah, lalu kita bisa tambahkan semua tagging kebutuhan kita gitu ya. Normal kita tinggal tambah aja gitu. Oke, subscription ini tadi karena ini masih free kayaknya kita nggak perlu bayar gitu kan. Ini baik banget nih. Oke, next di bagian selanjutnya ada user and control. Nah, user and control ini untuk menambahkan user atau menambahkan employee adanya di menu users. Nah, di menu users ini kita bisa tambahkan nih. Jadi ini ada ini ya, nama saya ini sebagai adminnya lah, super admin. Di sini kita bisa tambahkan nanti karyawan-karyawannya, ada name, employee ID, email. So ini lengkap banget sih gitu. Ada rulesnya apa, apakah dia admin atau approval atau submitter gitu kan. Ini tinggal dipilih aja nanti submitnya ke siapa gitu kan untuk di approve gitu. Habis itu nanti departemennya juga apa, itu kita bisa tambahkan lagi. Policy-nya juga sama. Policy ini sebetulnya buat memaintain untuk cost-nya. Jadi bagusnya dia itu dia bisa memberikan cost-cost tertentu untuk employee-employee tertentu gitu ya. Misalkan level staff nih, expense-nya cuma ada ABCD misalkan. Nah, kalau masuk ke level manager dia bisa tambah lagi jadi F misalkan, ABCDFG F gitu, sorry. Nanti level C ada lagi tambahannya. Jadi dia bisa mengkontrol policy-nya gitu. Jadi pengeluaran yang bisa dipakai apa aja. Terus ada lagi untuk info detail gitu ya. Ini by the way powerful sih untuk manajemen informasi si karyawannya gitu. Tinggal diisi aja. Oke, nanti kita coba bahas mengenai rules, submitnya ke siapa, departemen dan policy. Di sini udah ada rules, departemen, policy gitu ya. Nah, untuk rules kita coba pindah dulu. Nanti kalau udah tinggal simpan aja ya, submit. By the way, ini caranya itu yang paling penting ada nama ya, yang requirement sama email. Jadi nanti mekanismenya ketika kita udah masukkan emailnya si karyawan, karyawan akan menerima email dari si indox-nya tadi, supportnya indox. Setelah itu tinggal konfirmasi. Setelah itu baru mereka tinggal buat password baru. Mereka langsung bisa masuk ke dalam aplikasinya untuk tadi ya reimbursement atau untuk cash advance. Powerful banget sih ini. Ya kurang lebih sama lah ya kayak jurnal gitu. Jadi kita tinggal tambahkan nama dan juga emailnya. Oke. Kemudian rules-nya juga sama nih. Ini requirement gitu ya. Ini perlu diisi dia admin atau approval atau submitter. Nah, kita bahas mengenai rules nih di sini ya, rules formation. Nah, di sini Indox dia menyediakan 3 flow gitu ya, tiga rules gitu. Ada admin, approval, submitter. Sebetulnya kalau admin ya semuanya lah dia bisa akses gitu kan, bisa edit transaksi dan sebagainya. Approver berarti dia cuma bisa approve aja, tapi dia juga bisa bikin transaksi gitu kan. Nah, untuk submitter dia cuma bisa bikin transaksi doang. Dia tunggu di approve, dia tunggu dibayar gitu ya. Nah, nanti juga kita bisa bikin new rules gitu, misalkan khusus untuk finance misalkan. Oke, description-nya boleh diisi. Nah, di sini bisa kita pilih nih. Dia bisa create atau submit report atau enggak gitu kan. Ini dia bisa view untuk dirinya dia sendiri atau semua company. Terus di sini juga bisa modify report atau enggak gitu, bisa edit atau enggak. Nah, nanti di bagian advance gitu kan. Ini bisa record untuk dia sendiri atau semua user gitu untuk mencatatnya. Kemudian ada bisa dimodify atau enggak. Nah, nanti bagian finance nih untuk reimburse payment, advance payment gitu kan. Biasanya untuk finance normalnya seperti ini gitu. Berarti dia juga bisa ini berarti untuk
all user lah ya, tapi dia nggak bisa modify, misalkan record juga sama all user. Oke, kemudian ya udah dia bisa modify tuh. Nah, nanti di sini ada menu setting, dia bisa tambah teks, tag, rules, department. Nah, ini normal lah gitu ya, tinggal diisi aja. Oke, tadi sekilas mengenai rules and permission. Nah, ada lagi untuk departemen. Departemen ini, bentar deh. Oh, oke, departemen ini dia bisa mengkelompokkan nih. Misalkan kita punya departemen marketing, departemen support, engineer, apalagi ya, HR, finance gitu. Ini bisa dikelompokkan nih, kerennya gitu. Jadi kita bisa tambahkan lagi, misalkan apa ya, finance di sini FI 01 misalkan aja ya. Headnya siapa nanti diisi gitu kan, deskripsinya apa. Oke, nanti bisa tambah lagi. Nah, di sini kita bisa actionnya dilihat nih untuk si level siapa aja sih usernya gitu. Terus apa namanya, headnya siapa gitu kan. Itu powerful banget sih. Di sini saya edit misalkan departemen headnya si Wisnu misalkan, save. Oke, si departemennya dia gitu ya. Nanti membernya siapa aja, itu powerful sih. Oke, lanjut lagi ke policies. Nah, policies tadi ya, policies ini yang tadi nih kita bisa pilih-pilih gitu. Misalkan saya buat policy baru ini untuk apa ya, marketing staff misalkan. Marketing staff. Oke. Marketing staff, terus di sini boleh dikasih deskripsinya, policy adminnya gitu kan. Terus ada kategori limit. Nah, tadi nih. Jadi di sini dia udah memberikan beberapa kategori expense gitu. Tapi kita bisa berikan limit nih. Misalkan dia cuma bisa buat parking doang. Apalagi ya, misalkan untuk, nah ini misalkan apa namanya, bensin misalkan gitu ya. Atau apalagi ya, misalkan parkir, bensin, telepon deh gitu. Nah, ini bisa dibagi nih. Jadi cuma 3 doang misalkan untuk staff. Dan di sini kita juga bisa berikan limit. Nah, ini bisa kita berikan tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan, dailyan gitu, harian. Jadi kalau seandainya kita berikan harian, ya nggak boleh lebih. Atau misalkan ini telepon ya, bulanan deh, kita kasih bulanan misalkan 200.000. Oke, terus untuk parking kita kasih harian deh, parking ya 50.000 lah. Oke, terus apa lagi nih, bensin juga sama ya, harian misalkan kita kasih 100. Udah gitu. Jadi mereka ketika mau buat reimburse over dari limitnya, selesai, pasti ditolak. Asiknya gitu. Ini aplikasi powerful banget gitu. Jadi nanti kalau misalkan ternyata ini untuk ini SPV misalkan, SPV dia akan kita berikan lagi apa ya. Nah, ini misalkan mail entertain gitu, misalkan untuk mingguan kita kasih let's say 1 juta. Itu juga bisa. Ini powerful banget sih gitu kan. Nah, jadi dia bisa memaintain karyawan untuk memanage pengeluarannya gitu. Jadi nggak bakal over juga gitu kan. Jadi HRD pun atau tim people ya udah tinggal kita bikin ketok palu aja di awal tahun, budget untuk marketing staff sekian, SPV sekian. Ya udah kita tinggal set di sini. Itu enak banget sih asli. Oke, itu tadi mengenai user and control begitu ya. Kemudian nanti ada lagi customization. Nah, ini untuk modules. Nah, modulesnya ini nanti ada kategori sama path of account. Jadi untuk path of account ini sebetulnya untuk pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan ini, khusus untuk finance nih. Oke, accounting. Jadi disesuaikan aja gitu kan, banknya, cashnya. By the way, ini ada account code. Ini harus disesuaikan banget sama account code-nya jurnal nih di daftar akun. Gitu ya. Ini harus sama persis karena tadi yang saya bilang, setelah transaksi dibuat di sini, dia otomatis bisa langsung direct masuk ke sana gitu ya transaksinya ya gitu. Nah, ini contoh misalkan kita lihat cash nomornya ada benar belum ya, saya copy aja, copy. Oke, gampangnya Ctrl F, copy paste, cash sudah benar, bank berarti 2 ya, sudah benar. Oke, nanti kalau ada tambahan lagi BCA mana ditambahin aja, yang penting kode accountnya sama, jangan beda gitu ya, ini yang bakal jadi masalah gitu. Oke, selesai. Ini saya punya cuma 2 aja, nggak apa-apa. Nah, saya tambahin kategorinya. Kategorinya ini diberikan default udah sih sama si indoxnya, cuman kayaknya masih nggak sama nih gitu kan. Nah, ini harus disamakan. Oke, ini by the way nggak pada sama gitu kan. Saya yakin ini ada air travel di jurnal, nggak ada nih expensesnya. Oke,
Jadi kita samakan dulu ya, sebentar aja saya akan gunakan ke ini aja untuk pengeluaran-pengeluaran ini, untuk biaya penjualannya. Oke, sini saya hapus-hapus dulu aja. Oke, kita buat baru, kita samain aja ya. Tinggal diklik aja, new kategori, saya pindah lagi ke sini, saya tinggal masukin aja, copy paste aja. Oke, kita ambil 4 expense saja ya yang ada di jurnal gitu. Nah, nanti setelah itu kita akan tambahkan lagi. Ini kita sesuaikan aja. Oke, next. Nah, setelah itu nanti di sini ada bagian integration. Nah, ini nih integration jurnal gitu ya. Nah, di sini nanti ada 2 transaksi, ada add fund. Oke, ada juga report di sini. Jadi nanti kalau kita mau import data ya per transaksi, nanti per add fund-nya dulu kita bisa tinggal pilih tanggal startnya tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan. Nanti setelah di save, kalau ada transaksi dia muncul, kalau enggak dia pasti kosong begini. Nah, nanti di bagian report juga sama gitu. Nah, yang paling penting ada di bagian setting transaction gitu ya. Nanti di sini diklik aja untuk masuk ke add fund-nya ke account yang mana di sini. Jadi ada add fund account. Nah, ini harus spesifik dengan account number-nya yang ada di jurnal nih. Nah, di sini saya udah punya cash add fund belum ya? Uang muka. Terus saya tambahkan dulu ya, saya buat akun baru namanya cash add fund. Masuk sebagai aktif lancar aja ya. Oke, nomornya saya copy aja. Dah, saya simpan. Oke, selesai. Sure. Oke, dan dah, ini saya save buat akun. Cash fund, mana ya dia? Wah, ini ada. Oke, jadi nanti transaksinya ketika ada pengajuan add fund itu otomatis akan masuk akun ini. Nanti tinggal pelaporannya ya, masuk ke expense mana gitu. Kalau lebih tinggal dibalikin, kalau kurang ditambahin gitu. Oke, let's get started. Oke, by the way saya nggak punya karyawan, ya udah saya sendiri aja buat transaksi gitu ya. Saya buat coba untuk cash add fund-nya dulu. Habis itu pengeluarannya, atau nanti setelah itu kita untuk reimbursement ya. Oke, let's get started. Kita mulai dari add fund dulu. Saya akan coba catat add fund dari menu sini. Add fund, nanti sebelah sini ada record add fund. Kita tinggal klik aja di sini. Oke, berarti kita punya nama saya ya. Oke, contoh apa tadi projectnya? Oke, grand opening hotel ya. Bali misalkan, maunya saya minta 5 juta. Oke, tanggalnya saya minta dari tanggal inilah. Oke, notes. Nah, ini boleh diisi ya, ini optional nih. Saya coba langsung aja. Oke, balah. Nah, masuklah sebagai pending. Oke, pending approval, belum di report gitu ya. Nah, di dashboard pun juga pasti akan muncul ini namanya, berapa jumlahnya, itu semuanya oke banget gitu. Di bagian approval juga muncul gitu kan. Pokoknya powerful lah ini aplikasinya. Oke, saya langsung approve aja. Prosesnya ini saya bisa langsung approve atau di reject. Jadi di sini kalau reject biasanya dia akan minta reasonnya kenapa, supaya si employee bisa memperbaiki kalau ada salah-salahnya gitu ya. Oke, karena ini nanti informasinya akan muncul di sini, ada historinya, kapan dibuat, kapan di approve, kapan di reject gitu ya. Akan approve aja supaya lebih mudah. Oke, saya approve. Yes. Oke, jadi nanti kelihatan di sini nih recordnya dari siapa, dengan siapa, untuk siapa, di approve sama siapa gitu ya. Oke, nah di sini berarti secara otomatis statusnya menjadi approved, tapi belum dibayarkan gitu ya, belum di paid gitu. Caranya sama, tinggal kita klik aja di sini. Oke. Saya akan langsung aja. Kalau jadi prosedurnya misalkan bagian fans nolak reject ya, tetap kasih reasonnya apa gitu ya.
Kalau record tinggal record, di sini nanti kelihatan tanggal berapa di create, tanggal berapa di approve, gitu akan kelihatan di sini semuanya. Oke, saya langsung aja record aja deh paymentnya. Oke, tanggal bayar. Ini tadi tanggal berapa ya? Oke, bentar, lihat dulu ya. Tanggal, sorry, update-nya ini berarti tanggal prosesnya tanggal 3 bulan 1. Oke, let's say saya bayarnya tanggal 7 aja ya, saya pakai bank lah tadi misalkan. Nah, ini nanti kita bisa masukkan bukti bayarnya gitu ya, jadi supaya apa ya. Oke, saya masukkan ya bukti bayarnya deh ya. Ini aja nih contoh ya. Pakai ini. Oke, note kasih informasi udah dibayar ya, misalkan udah dibayar ya. Serah mau pakai reference dari itu juga boleh. Oke, saya save. Oke, statusnya jadi paid nih, berubah gitu ya. Jadi kalau di sini nanti statusnya sama, jadi akan masuk ke unreported. Nanti statusnya mulai dari apa ya, waiting approval ya kalau salah tadi ya. Apalagi sih saya lupa deh, nanti disesuaikan aja sampai paid, berarti uangnya udah diterima gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau lihat juga si employee-nya bener nggak udah dibayarnya, ada dokumennya gitu ya. Oh, udah dibayar. Oke, nggak apa-apa ya, ini contoh aja nih, saya pakai contoh gitu. Kelihatan ya, di sini nanti udah di upload paymentnya dan sebagainya. Oke, waktunya kita untuk nge-report nih. Jadi untuk bagian nge-report nanti kita cukup catat di sini. Tadi misalkan perjalanan dinas kita kan tadi bulan tanggal 1 sampai let's say Februari lah ya. Kita akan reportkan. Jadi cash advance-nya tadi untuk apa tadi? Reportnya tadi untuk opening Bali misalkan gitu, purpose untuk biaya apa ya, misalkan host gitu ya. Oke, di sini dia minta nih startnya dari tanggal berapa, let's say misalkan dari tanggal inilah ya, tanggal 10 misalkan sampai last month misalkan gitu. Oke, tag-nya di sini kalau mau pakai project baru boleh, mau pakai ininya juga boleh, attachment dokumennya gitu ya. Tinggal save. Jreng, masuklah ke sini. Jadi kita tinggal masukin aja expense-nya apa aja gitu ya. Di sini nanti ada advance and refund. Nah, nanti kita tinggal apply aja. Kan tadi kita udah punya uangnya tuh. Nah, sebesar 5 juta ya kan. Ini tinggal di apply aja. Tinggal kita apply, tinggal di save. Masuklah uang kita minus 5 juta gitu ya, jadi kita perlu mengembalikan uangnya 5 juta. Oke, kita tinggal masukin aja expense-nya nih kita tinggal masukkan, let's say misalkan tanggal berapa ya tadi, misalkan tanggal 10 kategorinya. Nah, ini karena cuma ada ini tadi expense-nya, ya udah ambil contoh aja iklan promosi misalkan habis 2.100.000. Oke, ada pajaknya nggak? Tinggal dipilih. Kalau ada pajaknya ya tadi akan menambah lah otomatis gitu ya. Saya pilih nggak pakai pajak aja normal gitu ya. Terus di sini kalau butuh dokumennya di attach boleh, pakai tag-nya lagi boleh, deskripsinya apa nih untuk bayar influencer, bayar YouTuber gitu ya. Nanti boleh nomor invoice-nya gitu boleh, tidak masalah, tinggal di save. Oke. Nah, apalagi nih kita bikin lagi, misalkan tambah lagi tanggal berapa nih? Tanggal let's say tanggal 19. Nah, ini buat apa dulu ya kategorinya? Bensin, tol, parkir, penjualan. Ya, ambil contoh aja. Habis berapa ya? Habis 900.000. Oke, nggak pakai teks normal. Teksnya juga kita bikin sama aja, description tadi ya. Akomodasi selama di Bali contoh. Boleh diisi, boleh nggak lah ya, ini optional. Oke, next apa lagi nih? Tambah lagi ya, ini masih punya berapa sih? 2 juta lagi nih yang belum nih. Oke, let's say tanggal jreng, kategorinya apa yang belum nih ya? Udah perjalanan dinas lah misalkan ya, tiket pesawat 1.500.000. Oke, terus tiket pesawat PP dan hotel contoh aja ya. Berapa nih? 500 ya.
500. Ini anggap aja, ini ke siapa ya sekarang ya? Ya pokoknya anggap aja duitnya kita kembalikan lah ya, contohnya gitu, kita kembalikan. Oke, kita tinggal submit aja nih. Terus, yes, selesai. Udah deh. Kalau udah di submit, nanti datanya sama juga di bagian approval, punya pending nih kita nih, ada grand opening balik sejumlah 4.500.000. Kita tinggal klik aja si bagian reviewernya tadi ya. Oke, ada ini misalkan. Nanti kalau ada apa namanya buktinya bisa muncul juga gitu. Intinya bisa muncul juga. Ini tadi atas advance tanggal berapa gitu ya, berapa jumlahnya. Udah, historinya nanti di sini. Oke, kita bisa lihat semuanya transaksi di sini. Oke, nanti kalau udah oke, dirasa oke, ya tadi pilihannya tinggal dua, reject atau approve. Kalau reject ya pasti kasih reason gitu ya. Kenapa? Apakah nggak ada dokumennya dan sebagainya, kasih reason aja supaya si employee bisa memperbaiki lagi. Oke, kalau di approve saya langsung approve aja biar gampang. Yes, approve aja. Oke, udah di approve nih, tinggal kita record gitu ya. Di sini kan masih ada uang nih yang outstanding nih. Nah, tugasnya si finance lah intinya gitu. Tugasnya finance tadi balik lagi. Misalkan kalau dokumen nggak sama ya tinggal di reject aja. Gitu ya. Kalau udah sama tinggal di record aja. Oke, tinggal dipilih aja. Di sini ada dua pilihan nih. Mau dibalikin uangnya atau kita jadi pegangan lagi 500.000 untuk project berikutnya. Artinya ini bisa kontrolnya bagus banget gitu advance-nya. Karyawannya itu kalau kita kasih duit 5 juta, dia baru ngebalikin atau baru nge-report 2 juta, 3 juta lagi masih bisa dikontrol dengan cara di sini ada carry forward gitu ya. Tapi kalau seandainya dikembalikan uangnya secara utuh ya udah pilih aja di sini. Oke. Pilih dia tanggal berapa balikinnya, let's say tanggal berapa nih, 31 lah ya, tanggal 1. Balikin kemana nih, bayar cash atau bank? Misalkan bayar cash. Oke, selesai. Kasih dokumennya misalkan apa gitu ya. Contoh aja, notnya sudah terima cash misalkan. Contoh aja. Oke, saya save. Dan selesai. Oke, kita udah punya transaksi gitu ya. Sekarang bagaimana caranya ke jurnalnya nih? Oke, itu gampang banget. Kalau transaksi udah ada di sini, kita tinggal ke bagian menu setting, ada di integrasi, terus di jurnal. Dan nih kita yang pertama tinggal add fund-nya dulu. Misalkan let's say kita mau tarik data dari tanggal berapa? Tanggal 1 sampai sekarang gitu ya. Muncul lah ini dia. Oke, tinggal download dulu. Udah selesai ke download ya. Habis itu kita tinggal masuk ke report lagi. Kita tinggal buka lagi transaksi dari kapan sampai kapan gitu kan. Tinggal buat lagi sampai let's say sekarang lah biar gampang ya. Dapatlah ini. Oke, kita tinggal download lagi. Udah selesai, kita punya dua transaksi. Langkahnya ya kita tinggal upload aja ke jurnal gitu ya. Ntar banknya cukup nggak ya? Oke, kita lihat dulu saudara-saudara ya, teman-teman. Di sini banknya minus nih. Saya nggak apa-apa ya. Nanti karena ada pengeluaran uang 5 juta, berarti pasti di sini minus gitu ya. Oke, itu inputnya lewat mana? Lewat jurnal umum. Jadi di sini kita bisa langsung aja ke daftar akun, ditindakkan. Di sini ada import jurnal umum. Kita tinggal klik aja import jurnal umum. Oke, langsung aja pilih filenya. Tadi yang mana dulu? Yang ini dulu deh. Yang mana ya? Bentar nih, ini ada dua nih. Kayaknya yang ini deh, yang baru. Oke. Oke, yang paling baru deh, yang ini dulu. Oke, kita biarkan. Lanjut. Oke, udah sama. Kita nggak perlu isi lagi ya tag. Kita isi lah ya. Ini kayaknya tag nggak masuk deh. Tag, udah selebihnya enak kan, nggak perlu adjust lagi, tinggal import. Udah selesai. Nah, oke, datanya udah masuk semua nih, ini berhasil diimport semuanya. Oke, kalau kita mau lihat jurnal entry-nya, ini tinggal diklik aja. Saya buka satu tab baru dan tab baru lagi ini. Nah, ini otomatis jurnal entry-nya akan terbentuk seperti ini nih. Jadi di sini pada saat ini dia. Nah, ini pada saat advance awal, transaksinya pas tanggal 7 tadi ya, pembayaran. Ini berarti kan cash advance masuk, terus rekeningnya keluar 5 juta. Tadi kalau nggak salah ada 1,2, berarti harusnya minus. Nah, setelah disettle, ini tadi settle-nya, cash advance-nya keluar 5 juta kan. Kemudian untuk expenses, sisanya nanti dikembalikan lagi ke mana? Cash gitu. Nah, itulah jurnal entry-nya. Kalau kita ngeliat ke kas bank deh.
harusnya sih tadi ya. Nah, ini minus segini atas transaksi tadi, berarti 5 juta kurang 1,2 ya, segitulah ya, berarti minus segini, dan juga 500.000 tadi dikembalikan ke cash. Nah, sesimpel itu sebetulnya. Jadi kalau kita udah gunakan aplikasi Indox, terus kita download semua transaksi, kita import ke jurnal, udah, kita nggak perlu mikirin lagi jurnal balik gitu ya. Kita nggak perlu bikin lagi ayat silang yang seperti saya jelaskan waktu di awal, itu udah nggak perlu lagi. Jadi udah enak banget dengan ini, kita bisa gunakan aplikasinya. Terus udah deh, mau kita nanti tiap minggu sebagai finance gitu atau accounting, atau tiap akhir bulan juga boleh, nggak apa-apa. Jadi tinggal di download aja transaksinya, tinggal kita upload ke jurnal, selesai. Kayak gitu caranya, enak banget kan? Nah, semoga ini bisa mempermudah penjelasan yang sebelumnya mungkin agak rumit. Ini dengan aplikasi Indox ini kita bisa lebih mudah lagi penggunaan cash advance dan juga untuk reimbursement gitu ya. Untuk reimbursement juga sama, tinggal buat catat dari report, nanti juga pasti transaksi akan muncul di integration gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk video penjelasan mengenai cara pencatatan cash advance di jurnal dengan aplikasi pendukung, yaitu adalah indox.co. By the way, ini cukup di search aja di manapun itu ya, search engine, pokoknya namanya indox.co gitu. Oke, selamat mencoba, semoga lebih mempermudah pekerjaan kita. Dan nanti kalau misalkan agak bingung-bingung di sini, saya juga bingung sebetulnya, lebih baik tanyakan aja ke tim support yang ada di sini. Oke, mereka itu ya available lah ya, kayaknya sampai jam berapa gitu. Jadi ya sama kayak support jurnal juga gitu. Yang bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mengenai aplikasi pendukung jurnal. Semoga bisa membantu, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.